Di negara yang dimaksud itu, penjara itu kosong. Bahkan di negara-negara yang dimaksud, termasuk juga Belanda, mereka harus terpaksa mengimpor narapidana hanya untuk bisa memenuhi sel-sel tahanan mereka. Saya ngomong agak panjang dan agak melebar terlalu jauh puluhan ribu kilometer ke wilayah utara, di sana ke wilayah barat. Kan di sana itu ada sebuah negara yang namanya Norwegia, kemudian ada beberapa negara Skandinavia di sana, yang pendekatan filosofis terhadap hukumnya itu berbeda dengan kita. Jadi di sana itu, orang paling bangsat, paling bajingan, paling kurang ajar, ngebunuh paling banyak orang, pembunuh berantai dan sebagainya, hukuman yang paling maksimal yang disediakan kepada mereka itu adalah 21 tahun penjara, di mana penjaranya bahkan lebih mewah daripada hotel. Mereka bebas berkeliaran kemana-mana, mereka berinteraksi dengan sangat baik dengan para sipir, mereka bahkan boleh memiliki profesi, mereka juga memiliki lahan mata pencaharian, mereka memiliki hewan peliharaan. Yang membuat mereka berbeda adalah mereka dipisah, diisolasi dari ruang publik karena khawatir mereka akan mencederai orang lain. Itu hukuman, anggaplah Akang membunuh 1.000 orang gitu, maka Akang akan ditempatkan di tempat yang di penjara selama 21 tahun, tapi penjaranya sangat nyaman dan enak gitu. Luar biasanya adalah setelah Akang bebas dari penjara itu, kemungkinan Akang untuk melakukan kejahatan lagi hanya 15%. Bandingkan misalkan dengan di Amerika Serikat, orang yang sudah di penjara, dia 70% akan berpotensi untuk melakukan tindakan kekerasan lagi, akan masuk penjara lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam pikiran orang-orang Norwegia, ketika misalkan ada orang yang melakukan pembunuhan terhadap 1.000 orang katakanlah, maka dia sendiri tidak sepenuhnya bersalah, tapi dia ada dalam sebuah kondisi di mana dia juga melakukan itu karena ada latarnya. Misalkan dia korban bullying sejak kecil, misalkan dia tidak dididik oleh orang tuanya, misalkan orang tuanya broken home, misalkan pendidikannya tidak memadai dan lain sebagainya. Oke, jadi karena itu dia jahat, dan karena jahat maka kejahatan itu harus diubah menjadi kebaikan. Diubah jadi kebaikan. Jadi hukuman itu bukan untuk balas dendam, hukuman itu adalah untuk memberikan pendidikan kepada orang itu. Kalau misalkan orang itu sudah baik, ya sudah. Bahkan ketika misalkan dia melakukan hukum pembantaian terhadap 1.000 orang, ya kalau sudah baik ya sudah gitu. Nah, ini pendekatan filosofis tentang hukum di negara-negara yang terlalu maju. Dan di negara yang dimaksud itu, penjara itu kosong. Bahkan di negara-negara yang dimaksud, termasuk juga Belanda, mereka harus terpaksa mengimpor narapidana hanya untuk bisa memenuhi sel-sel tahanan mereka. Karena di negaranya sendiri tingkat kriminalitas sangat rendah. Kenapa tingkat kriminalitas sangat rendah? Di antaranya adalah orang yang sudah melakukan kejahatan ketika dihukum, di sana hampir tidak akan melakukan kejahatan lagi. Sedangkan di sini, kejahatan akan bertambah bahkan secara eksponensial gitu. Karena orang-orang jahat baru masuk ke penjara, kemudian orang yang sudah di penjara sudah keluar, dia akan melakukan kejahatan lagi. Jadi penjara makin lama makin penuh. Di Indonesia sudah tidak memadai, tidak ada satupun penjara di Indonesia yang layak karena jumlah narapidananya terlalu banyak. Kan begitu. Nah, sekarang balik lagi kita balik lagi ke fenomena yang ada di Indonesia. Ketika misalkan ada orang-orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kesalahan, bisakah pendekatan kita sebenarnya adalah untuk memberikan pendidikan kepada dia agar dia menjadi lebih baik? Bukan untuk menyalurkan hasrat dendam kita kepada orang itu, agar orang itu menderita sama seperti korbannya. Bisakah kita berpikir dengan cara yang seperti itu? Gitu? Apakah pandangan ini terlalu moralis atau pandangan ini terlalu utopis misalkan? Ya, ya, mari kita ulang lagi pendekatan kita terkait bagaimana kita menghukum orang lain gitu. Apakah orang yang dihukum itu harus menderita, ataukah orang yang dihukum itu harus dididik untuk menjadi orang yang baik gitu?